Sampean menguasai kitab Fathul Qorib sama juga menguasai 1/4 permasalahan dunia. 1/4 permasalahan 1/4 masalah dunia. Nanti kalau Fathul Mu'in setengah permasalahan dunia. setengah permasalahan dunia. Fathul Wahab 1 permasalahan dunia. 1 permasalahan. Pokoknya masalah apa no dunia wis ngaji Fathul Wahab serampuk apa sih? Nggih. Orang-orang yang berada di fase ini, orang-orang yang berada dalam zona umur aksol kibri ajus ini, dalam satu keterangan yang disebut haram kalau orang sepuh mengatakan maknanya orang pikun. Artinya kebanyakan orang pikun itu tetap umurnya sudah lampau. Sudah melampaui batas. Kayaknya seperti itu. Terus tua banget. Ketentuan nanti puasanya orang yang lanjut usia dan memang dia tidak mampu untuk menjalankan puasa, ataupun tadi nanti orang yang pikun. Nah niku mungkin bisa jenengan jelaskan ketentuan puasanya mereka itu sebenarnya bagaimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para pemirsa Tanggrek TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Tanggrek TV. Alhamdulillah masih di bulan yang suci, bulan yang mulia, tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Dan semoga para pemirsa dimanapun Anda berada dan juga kita semua tentunya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa Tanggrek TV dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini saya sudah berada di tempat yang luar biasa dan juga dengan tamu yang istimewa lagi. Bersama beliau Bapak Yai Masun Arif. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat nih Pak di Ramadan nih. Alhamdulillah sehat. Rampung sampai selesai. Amin amin. Perlu diketahui bersama para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya beliau juga adalah salah satu alumni dari Pondok Pesantren Tanggrek, dan bukan hanya sekedar alumni saja nih Pak. Mungkin niki sebelum kita masuk nanti lebih jauh di pembahasan kita mengenai tentang ketentuan puasanya orang-orang tertentu nanti, mungkin bisa Bapak kita nostalgia bersama kembali Pak nggih. Sababnya panjenengan niku saged mondok teng Tanggrek, Pak. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Terima kasih. Sebenarnya ya enggak perlu-perlu banget ya. Nggih. Mungkin iki saged. Dulu kalau enggak salah itu sekitar tahun 2003 akhir ya. 2003 akhir saya niat dari rumah ke Pondok Tanggrek. Nggih. Sebelumnya sudah berada di sebelah barat sana. Baru kemudian 2003 akhir, pas pada waktu itu berada di pondok, sama pondok namanya Pondok Al-Muhajirun wal Ansor. Al-Muhajirun wal Ansor. Pengasuhnya pun juga alumni Tanggrek. Dan pada waktu itu kalau tidak salah satu kurung dengan beliau almarhum Abu Hasan Tuba. Setelah mungkin ya belum selesai tapi menyelesaikan diri, kemudian masih merasa haus, kemudian kita pindah tolab di Pondok Tanggrek. Kalau alasannya yo mungkin alur saja ya, mulai cakdir gitu. Setelah banyak observasi, riset kesana kemari, mungkin yang kita anggap cocok ya di Pondok Tanggrek. Alhamdulillah sampai sekarang pun semoga saya sendiri, kalian Anda semua dan juga beserta anak cucu kita tetap diakui santrinya Mbah Muslih. Amin. Alhamdulillah, biidznillah, biqudratillah, barokahnya mas saya, kita pun sekarang mendapatkan amanah dari Yang Maha Kuasa, amanat yang sebegini besar untuk mendidik anak-anak. Sebelumnya kita pun juga sowan ke Mas Hayah Tanggrek, minta restu dan diberikan nama pun juga nama yang sama seperti Pondok Tanggrek, Rodotul Thalibin. Cuma bukan pondok pesantren ini, cuma Izawiyah Rodotul Thalibin. Singkatnya seperti itu, atas inisiator juga dari almarhum
bapak saya yang juga alumni Tanggir disuruh untuk tolab di Pondok Tanggir yang kebetulan juga ibu juga dari daerah Tanggir. Tepatnya di Desa Latsu Kidul. Artinya ketika nanti kita di pondok nggak bisa ngeliwat kan bisa minta makan toh. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian saya sedikit dengar gremeng-gremeng napa-napa nggih. Benarkah dulu jenengan niku masuk ke Tanggir itu langsung musyawarah atau seperti umumnya saya dan juga teman-teman itu masuk di madrasah seperti biasanya? Mungkin itu kurang beruntungnya saya ya. Dulu saya tuh berangkat ke Pondok Tanggir diantar oleh almarhum bapak. Kemudian diajak sowan ke beliau Buya Hasan Tuba. Bapak itu matur sama Buya Hasan Tuba. Kurang lebihnya saya masih ingat bapak itu matur sama Buya Hasan seperti ini. Pak, anakku kok kene ora takon sekolah yo. Gitu. Saya dalam hati, mosok ora sekolah yo. Loh ya, saya seperti itu. Berontak. Saya ingkar bil qalbi, saya berontak. Kemudian Buya Hasan tuh pada waktu itu ngendikan, gak apa-apa Pak, engkau kon mlebu musyawarah. Seperti itu. Padahal tuh pada waktu itu saya berangkat ke Pondok Tanggir, pelajaran kitab di tingkat aliyah itu saya sudah bawa semua. Bahkan muhafadzah kalau tidak salah waktu itu saya sudah persiapan muhafadzah. Nah, kalau tidak salah Jarul Maknun pada waktu itu. Harus menyelesaikan Jarul Maknun nanti untuk persyaratan tes masuk di jenjang aliyah. Tapi ketika mendengar beliau matur sama Buya Hasan Tuba seperti itu, sirna sudah. Apakah saya? Mungkin itu kurang keberuntungan saya. Akhirnya ikut nimbrung di majelis di Serambi itu, ikut teman-teman yang jauh, keilmuannya jauh di atas saya untuk mempelajari kitab Fathul Qorib. Mulai dari awal, juz awal di kitab Tausih atau kitab Bejuri pada waktu yang saya bawa sampai rampung selesai. Terus kemudian kita lanjut di Fathul Mu'in, cuma belum selesai. Terus kemudian banyak mas'uliyah, dapat kesempatan untuk khidmah di lini-lini kepengurusan pondok. Akhirnya ya kita ngalir gitu saja. Makanya saya sering bilang sama teman-teman yang pada waktu itu kelas 3 aliyah, kalian semua itu perlu bersyukur lebih jauh dari saya. Karena saya tidak akan pernah menemukan apa yang saya alami. Testing, saya tidak pernah merasakan returnya testing. Dan itu udah hanya yang ada hanya di Pondok Tanggir. Masya Allah. Dan memang ya sudah itu ya bagian saya tidak pernah testing, tidak pernah merasakan redeknya testing. Kemudian niki termasuk kesempatan ini merupakan momen yang juga luar biasa bagi saya. Saya memang tergolong anak yang santri yang baru masuk gitu Pak. Yang baru masuk dan melihat foto jenengan niku ada di kantor pondok pesantren Rodotul Thalib. Dan itu ada lumayan di sebelah 2 sebelum akhir. Nah itu mungkin bisa jenengan jelaskan Pak. Mungkin salah yang edit ya. Salah yang edit. Mungkin bukan salah yang edit. Kalau tidak salah pada waktu itu, apa ya namanya kalau orang Jawa itu ketiban sampur. Ketiban sampur. Mestinya ala kulli hal saya tuh tidak pantas ada di situ. Karena ya satu hanya niat saya sami'na wa ata'na, mendapatkan dawuh dari mas saya untuk pada akhirnya fotonya dipajang itu. Mestinya pada waktu itu masih ada satu figur, beliau teman saya, Ustadz Abdurrahman Hudor, yang berhak atau yang pantas untuk menduduki jabatan Rais Ma'had. Cuma tidak tahu pada waktu itu memang sampurnya jatuh ke saya, ulungnya jatuh ke saya, cuma nggak ada bengkoknya. Itu alhamdulillah bengkoknya sekarang yang kita. Alhamdulillah. Kemudian tentu
setiap santri, setiap siswa di madrasah tentu dari sekian banyak, entah itu nanti ada guru sorogan, entah itu nanti ada guru di madrasah atau nanti guru di pondok pun tentu ada figur yang paling dia kagumi dan paling menginspirasi. Mungkin bisa jenengan ceritakan dulu ada salah satu mungkin dari masyayikh atau asatid yang betul-betul menginspirasi panjenengan. Kalau mas saya tetap Nggih, tetap semuanya masing-masing dari beliau punya maziyah, punya keistimewaan yang tidak mungkin kita bandingkan satu di antara yang lain. Kita di antara sekian banyak masalah semuanya sama, punya keistimewaan semua, punya keistimewaan masing-masing. Tidak pantas, tidak patut bagi kita untuk membanding-bandingkan. Mak kalau untuk satu figur yang benar-benar menginspirasi atau sehingga dalam perjalanan waktu bisa membentuk karakter saya seperti ini, termasuknya beliau itu Rais Ma'had, kepala pondok, kalau tidak salah tiga jabatan di atas saya. Beliau Ustadz Abdullah Tamim, kalau dulu di pondok terkenalnya Pak Tamam, sekarang bermukim di Probolinggo. Itu yang menginspirasi saya. Jadi Masya Allah pada waktu itu beliau tempat atau singgahnya itu kamarnya di pondok itu, di kantor pondok sekarang. Kantor itu tidak pernah wujud seperti kantor, seperti kamar pecah. Kitab ting peluang kerah, Jawa Jawa nu kitab ting peluang kerah. Jadi kalau saya yang melihat ya, saya melihat waktu beliau habis banyak untuk belajar. Itu yang menginspirasi saya. Jadi pada waktu itu sering ini hanya hadis bin Imam, hadis bin Imam. Bahkan saya ketika saya menyadari diri, sadar diri, saya ketinggalan banyak dengan anak-anak yang pada waktu itu diberikan kesempatan oleh Gusti Allah untuk mengenyam pelajaran di bangku madrasah. Saya harus punya tip bagaimana cara saya minimal saya sejajar dengan mereka. Ini motivasi buat sendiri ya, bukan untuk menyombongkan diri, bukan. Jadi waktu saya di situ awal tahun pertama, tahun kedua banyak nganggurnya, karena saya tidak punya aktivitas sekolah, tidak punya ikatan sekolah, tidak punya ikatan takror. Di waktunya habis di warung, betul harus di warung. Jam 8, setengah 8, anak-anak berangkat sekolah, saya di kamar merenung. Nanti istirahat, anak-anak keluar dari madrasah, saya makan, ngopi di warung, saya ikut masuk warung. Sampai selesai nanti, jam 1 di warung terus. Hingga akhirnya berjalan waktu 1 bulan, 2 bulan saya berpikir, tidak mungkin saya waktu di pondok akan habis seperti ini. Hingga akhirnya saya itu pegangan satu kitab Bejuri namanya. Kitab Bejuri bukan Fathul Qoribnya, tapi Bejurinya. Saya pelajari sekedar kemampuan saya untuk mempelajari sebuah kosakata bahasa Arab. Satu kalimat demi kalimat saya mencoba untuk memahami. Jika pada satu saat saya itu menemukan satu keiskalan, apapun itu, meskipun dari sisi maknawi atau sisi tekstualnya, terus saya tulis lafaz yang saya iskal itu apa, kitab Bejuri juz berapa, halaman berapa. Begitu saya menemukan satu guru yang pada waktu itu sudah diberikan tanggung jawab khidmah di madrasah, saya ketemu, saya tanyakan. Dan biasa itu saya tulis di kertas saja, kertas. Secarik kertas terus saya kasih di saku. Ketika saya ketemu guru, saya tanyakan. Dan yang sering saya tanya itu beliau Pak Tamam. Tidak iskal, mentok, sudah tidak mampu untuk memahami. Saya masuk ke kantor hanya untuk sekedar tanya. Dan bahkan ya hanya sekedar lafaz atau tekstilnya saja.
Ndak sampai ke ranah substansial atau kandungan hukum, ndak sampai. Apalagi yang ke situ. Termasuk ya ini hanya sekedar cerita tips saja gitu. Seperti itu. Yang kedua, ketika anak-anak sudah masuk di bangku madrasah, itu ada satu warung yang nggak tutup. Kalau dulu itu tempatnya di belakang komplek Ampel. Sebelum dibangun seperti ini, itu ada satu warung ya, dari bangunan kayu. Setiap pagi jam 7:30 kita bersama anak Sumatera. Namanya Kang Khudori, yang satu siapa saya lupa. Kebetulan yang jaga warung itu juga tidak sekolah loh. Kayaknya ini barisan patah hati semua. Pagi ngopi, kadang ya minum teh hangat di situ sambil dengerin pelajaran di sekolah. Sambil nonton ini. Ya karena memang kita sudah berlampau di garis takdir tidak tepat, tapi kita harus punya cara. Saya sendiri harus punya cara bagaimana saya itu juga tidak kehilangan, tidak ketinggalan pelajaran. Jadi setiap pagi kita nyangkruk di warung. Kalau kalian semua yang ada di MMH itu terkena beban atau kewajiban membayar syariah, kalau saya membayar warung. Kopi 1 cingkir, mungkin rokok 1 batang 2 bata. Sambil dengerin, kalau dulu yang saya ingat itu pelajaran pada waktu itu juga pelajaran Jahrul Magno, yang mengampu beliau Yai Abdul Qadir. Sebenarnya apa ya? Kalau saya dibilang pinter tuh enggak, karena ilmu semuanya colongan. Sambil ngopi gitu Bang. Kurang lebihnya seperti itu toh. Ya sampun, luar biasa. Tentu nanti ada banyak cerita-cerita yang menginspirasi, yang menginspirasi tentunya bagi teman-teman dan juga bagi kami selaku siswa dan juga santri di Madrasah Miftahul Huda. Kemudian kita masuk di pembahasan intinya Pak Nggih. Niki para pemirsa dimanapun Anda berada, tentu yang akan kita bahas sekarang ini adalah problematika nanti yang dihadapi oleh orang-orang yang sampun sepuh Pak nggih, sampun lansia, dia sudah lanjut usia, sudah tua. Ini kaitannya kita masih di bulan Ramadan. Ketentuan nanti puasa-puasa yang akan dilaksanakan oleh lansia itu bagaimana? Apakah dia nanti diperbolehkan untuk tidak puasa atau bagaimana? Kemudian sebelum kita masuk di pembahasan inti kita, mungkin jenengan bisa jelaskan dulu apakah ada nggih sebenarnya dalam fikih itu batasan orang itu dikatakan lansia, dikatakan sudah tua, renta, itu apakah ada batasannya Pak? Terima kasih. Mengawali pembahasan pada kesempatan kali ini, yang mengenai pembahasan ini mengenai tata cara mungkin ya, atau ketentuan, bukan tata cara, ketentuan fikih tentang puasanya orang yang sudah berumur lanjut. Ya namanya lanjut usia. Sama ya. Yang kita baca dalam kitab ini Tausih, kitab Fathul Qorib. Mungkin maaf sebelumnya. Jadi yang saya lebih sering pelajari bukan hanya kitab satu kitab, ya bukan. Tapi yang sering saya pelajari memang kitab Fathul Qorib. Saya ingat dawuh dari beliau, termasuk salah satu mas saya yang ngendikaken, sampean menguasai kitab Fathul Qorib sama juga menguasai 1/4 permasalahan dunia. 1/4 permasalahan dunia. Nanti kalau Fathul Mu'in setengah permasalahan dunia. Fathul Wahab 1 permasalahan dunia. 1 permasalahan. Pokoknya masalah apa yang dunia, ngaji Fathul Wahab serampuk apa sih? Nah, dia dari apa namanya, lugat. Kalau orang lanjut usia itu berawal dari kata bahasa Arab yang sering kita baca, kita tangkap dalam kitab literatur bahasa Arab, itu semuanya menyebutnya syekh. Menurut batasannya manjawaza al-arba'in, orang yang sudah melewati umur 40 tahun, itu semuanya menyebutnya syekh. Wah, gak perlu belajar sampai kemana-mana, gak perlu pakai jubah. Pokok kalau sudah 40 tahun ya pantas diundang syekh.
entah seh sana atau seh sini, tahu pokoknya seh. Terus kemudian tidak serta-merta kita putuskan bahwa orang yang sudah melewati umur 40 tahun terus masuknya semua dalam pembahasan seh yang udur atau boleh tidak puasa, bukan. Bukan itu. Jadi as-seh itu dalam kitab yang kita bahas, kita baca, kita kaji, semuanya ada satu ilat di mana seseorang yang sudah masuk dalam kategori seh, dalam kategori manjawaza al-arba'in itu pasti punya satu sifat, punya satu kategori di mana dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi kalau cuma orang sudah umur 40-50 tahun atau 45 tahun tapi masih kuat, yo tetap sama seperti kita orang masih muda. Jadi man jawaza al-arba'in, tapi yang benar-benar sudah la yutiqu as-shaum, tidak mampu, tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Dan apabila dia menjalankan puasa, maka dia akan menemukan satu masakoh. Dia sulit, dia sangat tidak mampu. Dan ketidakmampuan itu yang mengakibatkan dia, mungkin seseorang itu untuk mengalami sebuah mengalami sebuah mungkin gangguan kesehatan yang tidak ditolerir. Ini yang mungkin harus kita pahami. Jadi as-seh yang nanti kategorinya al-haram, orang pikun kalau orang Jawa, artinya lanjut usia yang mendapatkan dispensasi untuk tidak puasa. Itu memang orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, dan apabila dia melaksanakan puasa pasti dia akan menemukan satu mungkin penderitaan atau gangguan kesehatan yang tidak bisa ditolerir. Jadi kalau dalam kitabnya itu la tuhtamalu adatan, yang biasa cara Jawane biasane ora iso ditanggung, awake wis ora kuat. Itu baru nanti yang mendapatkan dispensasi. Karena apa? Karena itu dianggap suatu penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Karena orang tua tidak mungkin kembali menjadi muda. Karena syarat wajibnya puasa adalah al-itoqoh hissan au syar'an. Baik dilihat dari hissan kenyataannya atau dilihat dari sisi syariatnya, dia tidak mampu untuk menjalankan puasa, termasuk orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang mengalami sakit, baik yang bisa diharapkan sembuh atau yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kalau menurut saya kriteria daripada al-kibir, al-haram seperti itu. Jadi memang ada ketentuan dan batasannya ya Pak, secara dalam satu kitab dalam satu keterangan dalam kitab Bajuri itu malah ditambahkan lagi as-seh al-ajus. Kalau orang Jawa manani al-ajus, yang kiai-kiai sepuh al-ajus itu yang nini artinya sudah masuk dalam kategori tua sing banget, aksol kibri. Jadi tuane wis maksimal. Mungkin kalau kita umat Muhammad, umat Kanjeng Nabi Muhammad itu dibatas mungkin mayoritas 63 tahun. Ya sudah itu, kenapa sudah lanjut. Apa meneh, apalagi sudah 70, 75 tahun, berarti kan sudah melampaui. Jadi masa tuanya itu sudah mentok. Kalau masalah habis atau belum kontraknya itulah widal yang kasih umur. Lah, orang-orang yang berada di fase ini, orang-orang yang berada dalam zona umur aksol kibri ajus ini, dalam satu keterangan yang disebut haram, kalau orang sepuh mengatakan maknanya orang pikun. Artinya kebanyakan orang pikun itu tetap umurnya sudah melampaui batas. Kayaknya seperti itu. Terus tua banget. Mungkin seperti itu ya menurut saya. Jadi orang-orang tua yang mendapatkan dispensasi untuk tidak menjalankan puasa adalah orang tua
yang sudah melampaui umur 40 tahun tapi dia tidak mampu untuk menjalankan puasa. Oke. Kemudian tadi jenengan sampaikan sedikit masalah lansia dan juga tadi haram bahasanya kalau dalam kitab adalah orang-orang yang pikun. Dan muncul juga pertanyaan karena kita ini di nuansa bulan Ramadan, tadi masuk pembahasan kita yang inti, ketentuan nanti puasanya orang yang lanjut usia dan memang dia tidak mampu untuk menjalankan puasa, ataupun tadi nanti orang yang pikun. Nah niku mungkin bisa jenengan jelaskan ketentuan puasanya mereka itu sebenarnya bagaimana, Pak? Terima kasih. Jadi berangkat dari yang pertama tadi, termasuk salah satu syarat wajibnya puasa adalah kuat untuk menjalankan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Termasuk syarat sahnya adalah syarat wajibnya, bukan syarat sahnya, tapi syarat wajibnya adalah al-itoqoh hisan wasaran, mampu untuk menjalankan puasa, baik dilihat dari sisi yang dilihat oleh atau yang bisa dirasakan oleh 5 panca indera, hisan namanya kenyataan, ataupun juga dilihat dari sisi syariatnya. Lah, karena fikih memandang bahwa orang-orang yang lanjut usia, sekali lagi saya tegaskan, bukan hanya orang yang umurnya sudah melampaui 40 tahun. Tapi ada wasyeh al-ajus, orang tua yang benar-benar sudah masuk zona lanjut usia. Aksol kibri itu yang disebut haram. Jadi bukan hanya orang yang sudah melampaui umur 40 tahun saja, itu bukan, tidak benar deh. Memang secara lugat itu yang dimaksud saya. Sekali lagi, jika orang-orang yang berlanjut usia sudah masuk dalam zona aksol kibri, dia sudah tidak diwajibkan untuk puasa. Karena dia tidak menetapi, tidak memenuhi syarat wajibnya puasa. Lah, akan tetapi mereka semua, orang-orang yang seperti itu, orang lanjut usia, boleh meninggalkan puasa, artinya boleh iftar, tapi dia wajib membayar fidyah. Bukan kafarot loh ya, bukan kafarot, tapi fidyah. Jadi dia boleh tidak menjalankan puasa atau iftar karena memang dia tidak mampu, tapi tetap wajib membayar fidyah. Berdasarkan dari ayat Al-Quran, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin al-ayah. Ini mungkin istimbat hukum ayat yang dibuat, yang dijadikan ulama menjadi sumber hukum untuk menentukan hukum orang-orang yang puasanya orang-orang yang sudah lanjut usia. Berkenaan dengan pembayaran atau pemberian fidyah, ulama memang ada yang berseberangan, tapi yang ada dalam kitab Baijuri ini pembayarannya diberikan mulai masuk malamnya setiap hari. Artinya seperti ini, andai kata ini malam Sabtu, berarti bisa melakukan pembayaran fidyah untuk hari Sabtu. Jadi hari Sabtu dia tidak puasa, mulai dari masuk kategori lail malam, jadi min huru bisamsi malam Sabtu sudah bisa memberikan fidyah. Tasarufnya sama, fakir, miskin. Ataupun juga boleh diberikan setelah masuk fajar. Karena menilai bahwa puasa itu wajib dilakukan pada waktu siang hari. Artinya min tulu'il fajri ila huru bisamsi. Jadi boleh diberikan mulai min huru bisamsi fi kulli lailatin min kulli yaumin. Jadi andai kata ini hari Sabtu, besok hari Sabtu, maka fidyahnya boleh diberikan malam Sabtunya setelah kumandang adzan maghrib. Itu yang paling sunnah, paling baik. Ataupun setelah fajar boleh.
Tapi tidak boleh diberikan hari sebelumnya. Atau bahkan diberikan sebelum masuk bulan Ramadan. Boleh. Jadi karena untuk seolah-olah saja fidyah itu diberikan untuk mengganti puasa setiap harinya. Atau mungkin juga bisa dikodok sekalian, kalau mau memberikan hanya satu umur diberikan tetangga, tujuan kan sungkan. Berikan langsung 1 bulan penuh di hari raya. Itu ya boleh. Cuma tidak boleh ditakjil sebelum Ramadan, sudah diberikan dulu, tidak boleh. Ini tadi untuk kita di panjenengan itu menyinggung kategori tadi orang yang sakit, Pak. Orang yang sakit, betul. Orang yang sakit itu kan nanti ada 2, Pak. Ada orang yang sakit memang dia memang sudah diharapkan masih bisa diharapkan untuk sembuh, dan nanti ada kategori orang yang sakit memang sakitnya udah kronis, udah akut, dan mungkin tidak bisa diharapkan atas kesembuhannya. Nah, mungkin ketentuan puasanya mereka nih, Pak. Kalau untuk yang penyakit atau orang yang menderita sakit yang tidak mungkin lagi untuk diharapkan kesembuhannya, sembuh dan tidak, ini pada dasarnya pertama tetap itu hak prerogatif Tuhan ya. Hak prerogatif Gusti Allah yang menurunkan, yang memberikan penyakit, Allah juga yang mengangkat penyakit. Cuma syariat punya satu ketentuan. Kesembuhan dan tidaknya dalam pandangan fikih tetap harus berdasar dengan rekomendasi Tobibin Adlin atau Ikhbarin Adlin. Harus berdasarkan dengan ketentuan dokter yang dinilai atau yang dianggap adil oleh syariat. Oh, ini penyakit sudah kronis, tidak mungkin. Hanya pasrah saja menunggu waktu. Andai kata seperti itu, oh berarti dokter yang bilang dan dokternya adil, maka itu boleh kita buat untuk iktimat. Nah, untuk orang-orang yang mengidap penyakit yang sudah tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, hukumnya, ketentuannya sama seperti orang yang lanjut usia. Karena kita nilai faktornya sama dengan orang-orang yang tua, orang-orang yang lansia, orang-orang yang pikun. Karena orang tua tidak mungkin kembali muda, mengalami sebuah atau mengidap ya, kayak seolah-olah mengidap penyakit yang sudah tidak mungkin untuk hilang. Tua tidak mungkin kembali muda. Begitu juga sakit yang kronis menurut rekomendasi dari dokter adil, seolah-olah dia tidak akan pernah sembuh. Maka orang seperti itu ketentuannya sama seperti orang yang lanjut usia. Boleh tidak menjalankan ibadah puasa karena dia dianggap tidak mampu. Dan menggantikan dengan membayar 1 mud setiap harinya. Tapi ya sekali lagi, penyakit-penyakit ini semua untuk kalangan orang-orang yang sakit itu tetap kembalinya kepada rekomendasi daripada dokter yang dianggap adil, dinilai adil oleh syariat. Permutuan ini juga sama dalam pembahasan bab tayamum. Mungkin seperti ini menurut pandangan saya. Ketika ada orang yang mengalami sakit, ini bab tayamum dulu deh. Kemudian ketika dia terkena air, dia bisa sembuh, tapi lama. Maka dia boleh meninggalkan wudhu, menggantikan wudhunya dengan tayamum. Atau bahkan ketika dia mengidap satu penyakit yang apabila terkena air, maka manfaat daripada anggota tubuhnya hilang. Mungkin andai kata dia alergi, rekomendasi dari dokter ketika terkena air maka fungsi dari organ tubuhnya akan hilang, maka dia boleh meninggalkan wudhu diganti dengan tayamum. Sama berarti dengan penyakit yang dalam pembahasan puasa. Andai kata kok dia sakit dibuat untuk menjalankan puasa, kok enggak sembuh, atau mungkin bisa sembuh tapi jangkanya lebih lama, maka pada waktu itu dia boleh untuk tidak puasa. Tapi sekali lagi, kalau penyakit itu sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia boleh tidak puasa, langsung menggantikan dengan membayar
satu mut setiap Setiap harinya. harinya itu tadi. Kalau dia masih diharapkan kesembuhannya, menurut rekomendasi dokter lagi, dan dia apa itu namanya masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia pada waktu itu boleh boleh tidak berpuasa, tapi di kemudian hari Nggih. dia wajib mengqodoi Qodoi. ketika sudah mampu untuk menjalankan puasa. Mestinya beda dengan yang haram. Kalau haram sudah tidak mungkin untuk kuat. Hari ini, besok, kemarin, besoknya lagi sudah tidak mungkin. Karena apa? Haram penyakit gak bisa hilang. Karena aksal kibri itu tadi. Wong nek wis tuwa ora mungkin balik nom neh. Makanya penyakit tidak mungkin hilang. Dianggap sebuah penyakit yang tidak mungkin bisa sehat. Makanya langsung boleh tidak puasa. Kalau yang menderita penyakit yang menurut dokter masih bisa sembuh, dan apabila dia pada waktu itu tidak mampu untuk puasa atau dipaksakan mampu untuk puasa tapi penyakitnya sembuhnya lama, maka boleh tidak puasa tapi di kemudian hari dia wajib mengqodoi. Mengqodhoinya. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi mengenai bahwa tadi orang kalau dia punya tanggungan puasa kemudian dia meninggal, nanti ahli warisnya dia membayarkan fidyah untuk keluarganya yang telah meninggal tadi. Dan andai kan nanti seumpama keluarga atau ahli warisnya itu, wah daripada tuku beras, ngoten niku, dia memilih untuk mengqodho. Oke, dia memilih untuk mengqodho diniati ngodoni puasa yang ditinggal oleh keluarganya tadi yang telah meninggal, tapi tidak membayar fidyah. Nah, andai kan nanti seperti itu, apakah nanti tetap diperbolehkan atau bagaimana, Pak? Boleh, boleh dari keluarga atau ahli waris boleh menggantikan tanggungan atau mengqodoi daripada puasa keluarganya yang sudah meninggal itu tadi. Jadi ada dua opsi berarti. Ada dua opsi. Yang pertama tadi kita sampaikan bahwa ketika ada orang yang meninggal masih mempunyai tanggungan qodho puasa, boleh membayar fidyah tiap harinya 1 mud, dan itu menurut kaul jadid. Kaul jadid dari pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau yang kaul qadim, ahli waris boleh membayar fidyah tapi juga boleh, artinya kalau kaul qadim berpendapat keluarga tidak harus membayar fidyah tapi boleh mengqodho. Oh, ngoten. Jadi nanti aplikasinya atau penerapannya pelaksanaannya yang dirubah ya hanya dengan dalam niatnya. Oh, Nawaitu Samawadin, contohnya contoh ya. Nawaitu Samawadin angkodoi angkodoi saumi sahri Ramadhani an siapa namanya. Sama seperti sholat. Sama seperti sholat. Meskipun dalam pembahasan sholat ada sedikit perbedaan ya. oh, Dalam kitab Fathul Mu'in itu ada takbir yang mengatakan man mata wa alaihi sholatun au ala qoddo'a wala fidyata. Pada dasarnya seperti itu. Cuma menurut kaul Imam Subki berpendapat yang lain. Boleh membayarkan fidyah. Boleh. Nah, ini ya sekali lagi ini kontradiksi, artinya perbedaan pendapat di antara sekian banyak ulama. Maka bagi kita ya boleh memilih salah satu dari pendapat itu. Apalagi dalam permasalahan qodho puasa Ramadan ini semuanya masih dalam mazhab atau pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau yang kaul jadid itu apa itu namanya membayar fidyah, tapi kalau yang kaul qadim tidak tertentu bayar fidyah, tapi keluarga boleh mengqodho. mengqodhoinya. Oh, nggih. Kemudian tadi telah disampaikan mengenai konsekuensi fidyah itu takarannya tadi kan dalam ukuran 1 mud, nggih, Pak. Nggih. Lah kemudian ketika dikurskan untuk ukuran kilo, untuk ukuran ons bagi daerah kita itu mungkin di
kurskan itu seberapa ons atau seberapa kilo Oh, mungkin? gitu ya. Jadi kalau ukuran 1 mud ini mestinya konsepnya sama dalam permasalahan zakat. Dari mulai takaran ataupun juga yang diberikan sama seperti dalam permasalahan zakat. Artinya ya tetap mengikuti wutil balad. Ini boleh bikutil balad. Jadi yang dikeluarkan adalah bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh daerah sekitar yang wajib, yang terkena konsekuensi bayar mut itu. Adapun masalah berat, beratnya atau timbangannya ketika dikonversikan dengan ukuran sekarang, menurut pendapat dari beberapa ulama yang ada, ini juga terjadi perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan 6 on per 1 mut berarti 6 on. Ada yang berpendapat 7 on. Seingat saya, hanya seingat saya, mungkin kalau nanti ada kesalahan bisa dikoreksi yang lebih benar, yang sebagaimana dalam kitab literatur kita. Kalau yang 7 on itu adalah pendapat daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi berpendapat 1 mud itu kalau dikonversikan di ukuran sekarang itu adalah 7 on setiap harinya. Sama seperti sholat, kalau sholat 1 waktu, mudnya atau fidyahnya itu adalah 7 on itu tadi. Tapi jika ada yang 6 on itu ya kita benarkan, memang menurut pendapat ulama yang lain ada yang berpendapat 6 on. Ya mungkin untuk masalah dari awal hingga akhir kami anggap cukup Pak mengenai tadi pembahasannya orang-orang yang memang terkhusus lumayan istimewa cara puasanya mereka tadi, mulai dari awal bahwa untuk batasan syekh dikatakan orang tua tadi adalah orang secara bahasa adalah orang yang melampaui sudah umur 40 tahun lebih. 40 tahun. Namun bukan berarti orang yang 40 tahun itu nanti seenaknya langsung tidak puasa, kan tidak. Tentu karena memang syaratnya wajib puasa adalah dia mampu untuk menjalankan puasa. Kemudian tadi untuk ketentuannya lansia atau orang-orang yang memang sudah tua renta, maka dia tidak boleh boleh untuk tidak berpuasa, namun nanti ketentuannya adalah membayar fidyah yang setiap harinya itu 1 mud aja, 1 mud atau sekitar kalau dikurskan di ukuran kita adalah 7 ons itu. Kemudian tadi sedikit juga dibahas mengenai sakitnya orang yang tidak diharapkan sembuhnya, itu nanti ketentuannya sama dengan orang yang tua lanjut usia. yang sudah lanjut usia. Namun untuk orang yang sakit masih bisa dianggap sembuh, diharapkan kesembuhannya dengan tentuan tadi, catatannya dokternya pun harus dokter yang adil, tidak boleh sembarangan dokter. Nanti kalau dia sudah bisa untuk mengqadha, sudah sembuh dari sakitnya, maka ketentuannya adalah qadha. Dan tadi yang terakhir pembahasan kita para pemirsa mengenai orang yang mati dan dia punya tanggungan puasa, maka nanti ketentuan dari ahli warisnya adalah ketika dia sudah imkan qadha namun dia tidak mengqadha dan nanti mati, ketentuannya adalah dia berdosa, namun tetap nanti dari ahli warisnya adalah membayarkan fidyah. Ya, betul. Tapi namun kalau nanti dia belum imkan, belum memungkinkan untuk mengqadha puasa itu tadi, dia tetap mati, namun tidak berdosa. Tapi ketentuannya sama, nanti tetap membayar fidyah yang nanti kadarnya adalah 1 mud atau sekitar 7 on. Dan nanti kalau ada permasalahan kok memilih qadha dibandingkan membayar fidyahnya, maka juga diperbolehkan. Mungkin itu tadi para pemirsa pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bersama bermanfaat, terkhususnya untuk saya sendiri dan juga para pemirsa di dan semoga di Ramadan kali ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa dan tentunya ibadah-ibadahnya lain. Terima kasih Pak Sama-sama. Arif, semoga sehat selalu Pak Ali. Amin. Begitu para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.